Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Gak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang... Kalau Mahfud MD bicara ini adalah jeritan rakyat, rakyat yang mana Bang? Apa rakyat yang 24% sama 16%? Ya. Mahfud MD pernah nggak bertanya dengan rakyat yang 58%? DPR juga Bang, ya menyetujui ya kan untuk Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat, mereka juga harus bertanya kepada rakyat dulu. Iya. Setuju nggak rakyat? Betul. Jangan yang hanya 24% aja Bang sama 16%. Kami yang 50%, kami membela Prabowo. Saya nih pribadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto ya, membuat para pendukung Jokowi alias Termul ngamuk di sosial media kepada Prabowo. Jadi Termul juga mengatakan abolisi tidak menghapus kesalahan. Jadi Tom Lembong tetap koruptor bagi mereka ya, meskipun Prabowo memberikan abolisi. Bahkan ada kader PSI ya yang menyerukan lengserkan Prabowo dengan kekuatan penuh tanpa rem katanya. Jadi kalau kita lihat pendukung dan pemja Jokowi alias Termul ini sangat marah sekali ya, gara-gara Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Padahal apa yang sudah dilakukan Prabowo sudah sangat tepat sekali. Jadi kriminalisasi terhadap Tom Lembong, hampir semua masyarakat tahu bahwa itu adalah pesanan dari Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri ya mengaku kalau dia yang memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Dan ini ada videonya. Ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengakui kebijakan impor gula dan perintah kepada Tom Lembong berasal darinya. Jokowi merespon pernyataan Tom Lembong terkait perintah Presiden untuk meredam gejolak harga gula dengan pengadaan impor gula. Namun Jokowi menegaskan bahwa Presiden menentukan arah kebijakan, sementara teknis impor berada di ranah kementerian. Untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu masih presiden ke utara diarahkan, tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Dan netizen di sosial media ikut menanggapi ya ocehan Termul yang ngamuk kepada Prabowo atas pemberian abolisi, amnesti dan grasi. Padahal menurut pengakuan dari Menteri HAM dan Kehakiman, ini karena momen menyambut kemerdekaan 17 Agustus, jadi semua diberi grasi. Apalagi yaitu jelas-jelas seperti Tom Lembong yang tidak melakukan korupsi ya, tidak ada barang bukti, tidak ada niat jahat di situ, tetapi hakim malah memberi hukuman 4,5 tahun penjara. Jadi jelas-jelas sekali bahwa hakim itu main mata. Dan sampai pada akhirnya pun kuasa hukum Tom Lembong yaitu melaporkan 3 hakim tersebut kepada Komisi Yudisial. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen. Sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Kok ya sabar, jangan marah-marah gitu. Kata siapa nggak ada yang membela Pak Jokowi? Tenang, nanti saya bantu bela Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsu ya. Sabar, tenang. Saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang protes karena Tom Lembong dan Hasto Kristianto telah dibebaskan oleh Pak Prabowo dari kasus hukum yang menjerat mereka. Tetapi kenapa kamu diam saja? Kamu tidak pernah protes ketika orang yang menjadi dalang daripada kasus hukum yang menjerat Tom Lembong ini masih bebas berkeliaran, tidak tersentuh oleh hukum. Dia juga orang yang menjadi dalang semua skandal dan kerusakan yang ada di negara ini. Dia juga menjadi dalang daripada dihambur-hamburkannya uang negara, sehingga negara ini terjerat hutang ratusan triliun kepada Cina untuk proyek-proyek ambisiusnya seperti proyek kota hantu IKN yang tidak terpakai itu, yang katanya bulan Agustus tahun lalu dipakai untuk upacara 17 Agustus tapi tidak terbukti itu. Kemudian proyek kereta cepat. Kenapa kamu diam saja? Dia juga orang yang menjadi dalang dari semua skandal-skandal
yang merugikan negara ini, seperti penjualan pasir laut, penjualan pulau rempang, kasus pagar laut. Kenapa kamu diam saja? Apa karena kamu itu termul? Sehingga kamu bersikap hipokrit, munafik, standar ganda. Kalian ingat nggak kasus pedofil 2015 yang terjadi di Jakarta International School dengan pelakunya salah seorang warga negara Kanada, diberikan garasi oleh Pak Jokowi pada saat itu. Kalian kenapa diam? Para pendukung Jokowi. Hari ini kalian pula paling ribut ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi kepada Tom Lembong dan memberikan amnesti kepada Bapak Hasto Kristianto. Jelas-jelas kasus Pak Tom Lembong, seluruh para akademisi memprotes terhadap keputusan vonis hakim 4,5 tahun untuk Tom Lembong. Artinya, mens rea tidak ada terhadap kasus Tom Lembong. Lalu Pak Prabowo melihat keadaan hari ini, ada sesuatu persoalan putusan hukum yang menimpa Bapak Tom Lembong, dia memberikan abolisi. Dan itu sudah tepat. Dan mendapat apresiasi dari seluruh para pendukung masyarakat yang melihat Tom Lembong dikriminalisasi. Tapi kalian diam ketika Jokowi mengeluarkan garasi kepada pelaku pedofil yang jelas-jelas merusak anak-anak. Kalian paling ribut sekarang menyorotin Pak Prabowo. Dan kalian kan adalah pendukung Pak Prabowo ketika Pilpres 2024. Kalian ini maunya apa? Kalian maunya apa ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Harusnya kalian bangga dengan presiden yang betul-betul sensitif melihat hukum hari ini terjadi menghukum orang tanpa melakukan atau berniat mens rea. Itu sudah jelas. Kalian ini termul-termul ini saya nggak paham nengok kalian ini termul. Pakai ini kalian, termul. Kalian pakai ini kalian. Kalian lihat zaman Jokowi berapa banyak gerasi yang dikeluarkannya. Kasus korupsi juga ada gerasi dikeluarkannya. Nah, Tom Lembong bukan kasus korupsi, tapi kasus kriminalisasi. Oke? Kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo terhadap Tom Lembong. Supaya publik paham, kasus Tom Lembong itu betul-betul masih diproses pada saat Jokowi masih presiden. Oke. Bukan setelah. Nah, keputusannya prosesnya setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Makanya Tom Lembong kan 9 bulan di dalam penjara, dalam tahanan. Jadi targetnya Jokowi lah, ini mainannya Jokowi lah kira-kira. Nah, dua-duanya menurut saya mainannya Jokowi. Nah, karena Hasto itu baru jadikan tersangka setelah menyerang Jokowi. Padahal kasus ini kasus 5 tahun lalu. Kasus Harumas itu 5 tahun lalu loh. Nah, tapi saya tidak berdaya substansi bahwa ini adalah pesanan Jokowi. Nah, sehingga keluar tuntutan sama 7 tahun oleh Presiden ke-7. Yang kira-kira itu mencocok-cocokkan aja. Nggak ilmiah sama sekali. Nah, jadi saya menyatakan ini tepat. Dan keberanian Presiden Prabowo mengambil risiko memberikan abolisi. Abolisi. Itu jarang. Nah, yang kedua, tapi saya menyatakan bahwa saya sangat sepaham bahwa jangan digunakan untuk kasus korupsi. Nah, kita tahu bahwa siapa tahu sebenarnya Presiden Prabowo menggunakan ini memberikan kode. Nah, ini masuk ke kontroversi ketiga. Ada pihak menyatakan ini menyelamatkan Jokowi, gitu kan? Nah, sangat tidak masuk akal menyelamatkan Jokowi karena ini perkara yang dipesan tanda kutip oleh Jokowi. Nah, justru saya membaca sebaliknya bahwa ini sinyal kepada Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi oleh Presiden Prabowo. Sinyalnya saya sekarang mengoreksi kebijakan Anda selama Anda menjadi Presiden Joko Widodo bahwa hukum tidak boleh lagi digunakan untuk alat kekuasaan dan memenjarakan orang-orang yang berbeda politik dengan kita. Itu sinyal pertama kepada Joko Widodo dari Prabowo. Sinyal kedua menunjukkan Pak Joko Widodo berhentilah melakukan intervensi kepada penegakan hukum. Saya tidak akan lakukan itu lagi. Sinyal ketiga bahwa siapapun yang benar saya akan bela. Walaupun saya sebagai presiden, itu sinyal. Jadi pihak yang berpendapat untuk menyelamatkan Joko Widodo justru enggak. Yang ketiga, kita lihat pernyataan Joko Widodo setelah itu keluar langsung seakan-akan mau bela diri kan. Dia kan menyatakan ini kan hanya kebijakan. Ini adalah kebijakan, nggak boleh diadili gitu kan. Itu kan harusnya dirjen. Kenapa baru ngomong sekarang setelah keluar gerasi? Abolisi? Itu pembelaan diri. Jadi ya udahlah. Ini kan ya saya sampai komentar. Memang kita masih percaya sama Anda. Sampai keluar saya. Yang keempat itu, ini hasil deal politik. Ini perlu saya luruskan, Bang Hersu. Bahwa tidak ada komunikasi sama sekali antara pihak Tom Lembong dengan
Prabowo sampai keluarnya keputusan. Tidak ada sama sekali komunikasi. Tidak ada permintaan sama sekali dari Tom Lembong kepada Presiden. Nah, artinya keluarnya abolisi ini murni dari pemikiran Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bahwa ini memang harus dikasih abolisi karena salah. Nah, jadi tidak ada deal politik apapun. Saya nggak tahu, Lembong tidak ada sama sekali. Karena kemarin pertanyaan saya yang tajam kepada Tom Lembong di dalam sama seluruh pengacara, sama Anies, saya tanya, deal apa yang terjadi? Dia bilang tidak ada deal apapun karena kami dikontak setelah sudah diputuskan. Nah, artinya publik harus paham bahwa ini murni betul-betul adalah pemikiran Prabowo. Pemikiran Prabowo. Nah, karena biasanya kalau ada pembisik, maka pembisik itu ngambil kesempatan. Pasti bodoh loh menghubungi pihak Tom Lembong dong. Lu mau nggak gua urusin? Jadi broker gitulah seolah-olah ya. Dari broker. Ini tidak ada. Nah, itu menurut saya murni. Jadi saya kalau ada yang menyatakan, saya kan kemarin agak dimaki lah oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa Said itu cepat sekali memuji Prabowo, sementara Anda lagi marah-marah karena kunjungan ke Solo. Saya orangnya karena paham ke dalam. Pantas saya berterima kasih. Karena ini abolisi kepada Tom Lembong itu murni pemikiran Prabowo. Murni pemikiran Prabowo. Anda ada fair aja lah ya. Kalau Pak Prabowo nggak benar, Anda juga kritik, sikat. Kalau benar ya Anda nyatakan benar gitu kira-kira ya posisinya ya. Okay. Saya objektif aja. Saya selalu menyatakan, kenapa nggak pernah memuji Joko Widodo? Ya kan? Menarik ini. Apa jawaban Anda? Saya hanya menyatakan, berikan saya yang benar dari Joko Widodo yang saya tidak bisa bantah. Ya. Bahwa, sampai sekarang nggak ada yang berani memberikan apa yang saya pantas puji dari Joko Widodo selama 10 tahun. Yang saya nggak bisa bantah bahwa itu adalah dibungkus. Nah, dibungkus dengan macam. Itu kira-kira. Nah, yang kelima itu kontroversi kelima. Kenapa tidak ditolak oleh Ini agak lucu oleh Tom Lembong. Lah, ini kan pengakuan Prabowo. Tom Lembong, aku menyadari bahwa kami yang salah, kau yang benar. Maka aku mengakui salah dan aku kasih abolisi untuk menghentikan proses kamu atas kesalahan kami. Terus logikanya menolak apa? Nggak ada, masa kita tolak orang mengakui dirinya salah, terus dia mengakui kami benar. Loh, kok kita tolak? Dan tidak ada deal politik apapun. Jadi kepada seluruh publik, percaya saya tidak akan berbohong sedikit pun, karena saya kalau Pak Prabowo salah aku kritik, kalau benar aku bela. Ya. Karena nggak bisa. Itu berlaku yang saya sebutkan dulu ketika Anda kontroversi tentang Anda, saya bilang saya percaya Said Didu, kalau dia tidak mungkin berbohong, salah bisa. Ya, iya kan? Iya. Anda nggak mungkin berbohong, tapi salah bisa aja salah penilaian Anda itu. Ya, oke lanjut. Jadi saya pikir Pak Bung Hersu melalui forum ini supaya publik paham, berikan kesempatan Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini. Dan harus diingat, sekarang kemarin saya ditanya orang, apa makna daripada ini? Saya bilang begini, Prabowo mengumumkan kepada publik, Joko Widodo, jarak Anda dengan saya, dan jarak Megawati dengan saya, dan jarak Anies dengan saya, sekarang di depan saya adalah sama. Itu sinyal. Jadi jangan Anda merasa lagi terlalu istimewa. Makanya saya menyatakan, orang-orang Joko Widodo berhentilah ngejago. Jago boleh, tapi ngejago enggak. Udah lewat zamannya ngejago. Tapi kan orang kaget memang ketika tiba-tiba udah 4 bulan nggak ketemu Joko Widodo, waktu sakit lebaran nggak datang, sakit pun nggak dijenguk, tiba-tiba sowan. Nah begini Bung Hersu, saya bahas juga kemarin. Ini apa itu? Saya itu skenario Allah. Skenario Allah membuat rakyat marah atas jumawanya keluarga Joko Widodo. Itu jumawa, ngejago. Sehingga itulah rakyat marah karena dibaca bahwa betul-betul sudah kayak raja, permaisuri, dan sultan. Dan datang Prabowo menghadap. Nah, dan mengatur kursi pun, itu menurut saya kekeliruan yang sangat fatal. Dan gaya Prabowo yang saya yakin itu hanya Allah yang ngatur, itu kan maju sedikit duduknya. Saya lama di birokrasi, kalau ada staf lagi ketakutan, duduknya tuh agak maju, nggak sandar di kursi. Nah, Prabowo pada saat itu, kesalahan fatal, Allah yang ngatur, dia maju. Dan lihat gaya tangan Gibran Wapres itu di atas meja. Di depannya Pak Prabowo ya, harusnya sebagai Pak Prabowo. Dia harusnya di belakangnya Pak Prabowo atau sejajar dengan Pak Prabowo ya, gitu. Ya. Kalau protokolnya tidak karena Allah ingin menunjukkan jumawanya ngejagonya Joko Widodo, itu Allah kenapa dia bisa mengalah bahwa harusnya protokolnya benar itu adalah Pak Prabowo di tengah dan harus di kepala meja. Nah, itu didampingi oleh Wapres yang kursinya agak ke belakang sedikit dengan menteri-menteri dan Jokowi di depannya. Ini bayangkan, presiden ditempatkan di pojok meja. Tom Lembong balas dendam melaporkan hakim yang vonis dia 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait profesionalismenya sebagai hakim. Nah, ini seru nih. Menurut kalian, yang memberikan perintah impor harus dilaporkan juga nggak?
Karena kan terindikasi menjebak Tom Lembong secara politis, kira-kira kayak gitu. Dan membuat nama Tom Lembong ini menjadi rusak. Padahal dia tidak sama sekali memperkaya diri. Berarti kalian harus lihat. Usai Tom Lembong dapat abolisi, Jokowi akui dirinya yang beri perintah impor gula. Dia apaan sih? Dia apaan sih? So iye banget. Coba kalau masih berlanjut. Nggak ngaku tuh. Bapak tuh nggak diajak di momen ini. Bapak tuh fokus tuh tunjukin ijazah asli. Udah selesai masalah. Apa-apaan sih nggak diajak ikut nimbrung aja Bapak. Kalau begini aja sosok jadi pahlawan. Udahan. Bapak udah selesai main presidenannya udah selesai. Kebijakan Bapak banyak yang tidak menguntungkan untuk rakyat. Selesai udah. Ntar Bapak diajak main lagi kalau anaknya udah lengser dari wakil tuh ntar diajak. Saya kecewa dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang. Aku menyesal memilih Prabowo ini. Bukankah ini pemerintahan keberlanjutan? Bukankah kalian itu memilih karena ada Gibran? Terus karena ada masalah begini, kalian menyalahkan Pak Prabowo. Bukankah kalian itu waktu pemilihan karena ada Gibran? Makanya jangan disesalin lagi. Karena kalian udah tahu dari awal. Namanya wakil itu tidak bisa ngambil keputusan. Karena udah tahu seperti itu, kenapa kalian milih? Sekarang menyesal. Ini juga terjadi karena apa? Pemerintahan sebelumnya terlalu banyak utang, makanya semuanya dipajakin. Sekarang baru menyesal. Saya aja nggak memilih, nggak menyesal. Hidup itu harus berjalan. Rock me, baby. Kalau begitu di udara terjadi peleburan, terjadi penggabungan kekuatan yang kontra Jokowi dong. Betul. Wih, ini makanya yang menarik tuh di situ. Jadi menarik. Nah, dan yang menariknya kenapa? Siapa yang buat, Bang? Siapa? Yang memutuskan pemberian abolisi dan amnesti itu. Siapa, Bang? Prabowo. Nah, itu. Buat saya itu canggih, Bang. Ini ada yang kita sebut sebagai social network analysis. Cluster yang besar ini seperti biasa kami katakan, ini pertama dia tidak teratur. Terus kedua, dia itu bisa dibilang lengkap secara unsur percakapannya. Tidak teratur berarti apa? Natural. Dalam pengertian? Tidak ada yang mengorkestrasi. Tidak ada serdadu bayaran. Karena ini reaktif, ya. Betul-betul reaktif. Dan reaktifnya adalah yang menarik adalah ini. Ini rata-rata hijau, Bang. Apa itu hijau? Artinya positif. Positifnya ke siapa? Positifnya kepada yang memberikan amnesti dan abolisi itu. Jadi positifnya kepada Presiden Prabowo. Isu abolisi Tom Lembong ini disertai dengan kemarahan terhadap penguasa masa lalu. Terhadap Jokowi lah ya. Terhadap Jokowi udah. Jokowi gitu. Ya. Tinggi banget loh itu. Itu tinggi banget. 91%. Makanya, dan marahnya bukan kepada Pak Prabowo. Marahnya bukan ke Prabowo. Oh iya. Makanya itu kan menarik. Jokowi. Iya, marahnya ke Pak Jokowi. Top 3 masalah yang bisa muncul dari abolisi Tom Lembong. Yang pertama dijadiin sandraan dan hutang budi. Ingat gak sih berapa kali Prabowo nyindir Anies di debat? Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI, saya yang mengusung Bapak. Abolisi ini bukan pembuktian bahwa Tom tidak bersalah, tapi justru jadi tanda bahwa satu persatu oposisi kita punya hutang politik. Kamu dulu kita selamatin, inget ya. Yang kedua, menghentikan semua yang terlibat dalam kasus ini untuk diproses hukum. Jangan munafik dong, kasus ini terjadi di era Jokowi dengan persetujuannya dan banyak menteri lain yang perlu diusut juga, yang mungkin sekarang lagi duduk di kabinet. Yang ketiga, dijadikan alat pembenaran untuk mengabolisi kasus korupsi di kemudian hari. Atau justru mungkin langsung ada nih pesanan kasus Hasto, makanya PDIP buru-buru deklarasi dukung rezim. Abolisi ini justru memperkuat kesan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan instrumen pengadilan. Narasi demi stabilitas seringkali hanya dipakai untuk meredam protes, tapi ujungnya evaluasi nggak ada, pembelajarannya 0. Terus buat apa? Tolong dengarkan dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Ternyata kepala PPATK yang bikin aturan ngawur itu masih ada bau-bau Jokowinya. Ini gue asumsiin aja kalau dia adalah orangnya Jokowi. Udah kagak tahu dah ini adalah kaki tangannya si Jokowi yang keberapa yang bikin kegaduhan dan pastinya bikin pusing pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi wajar dan nggak salah kalau ada yang berpendapat kalau si Jokowi ini sengaja mau ngerecokin dan bikin nama Prabowo jadi jelek di mata masyarakat. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang bisa dibilang masih jadi kaki tangannya si Jokowi. Cara mainnya si Jokowi ini emang halus, tapi daya rusaknya luar biasa. Dan saat ini gue nggak pusingin urusan politiknya, tapi lebih ke dampaknya ke masyarakat yang bener-bener nyusahin. Bahkan sampai ada yang nggak bisa bayar operasi gara-gara rekeningnya diblokir PPATK. Bang banget nggak tuh? Dan untuk Pak Prabowo, tolonglah Pak. Ini lumayan banyak loh orang-orangnya Jokowi yang nggak beres. Mau nunggu apaan lagi sih Pak? Tolong ambil tindakan. Ingat Pak, yang bikin kacau dan huru-hara itu mereka. Tapi yang kena amukan masyarakat itu pemerintahan Bapak sendiri. Karena presidennya saat ini tuh Bapak. Sehat terus deh Pak. Salam. Apa lo?